Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Sekarang kita akan bercerita tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelar beliau yang paling terkenal adalah Al-Faruq. Kalau Abu Bakar apa gelarnya? As-Siddiq. Umar Al-Faruq. Kenapa dinamai Al-Faruq? Saking tegasnya beliau dalam menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Al-Faruq itu artinya yang pandai membedakan kebenaran dan kebatilan. Faruq, pandai membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Bagaimana kisah masuknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Dan beliau adalah makhluk termulia dari kalangan sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi susunannya begitu. Setelah Rasulullah, afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, disusul dengan Umar bin Khattab. Dulunya Umar bin Khattab itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat, dulunya membenci Nabi, tiba-tiba Nabi menjadi sosok yang paling dicintainya. Berubah 180 derajat. Dulunya gak suka sama Nabi, sekarang menjadi pengikut beliau, bahkan menjadi pengikut setianya yang berjuang mati-matian membela agama Islam. Umar ibn al-Khattab. Dari situ saja kita bisa belajar bahwa tidak ada celah bagi siapapun yang punya masa lalu yang gelap untuk pesimis. Tahu pesimis? Pesimis itu artinya merasa cemas, merasa khawatir. Segelap apapun kehidupan kita, masih ada secercah cahaya yang akan menghampiri di kehidupan sana. Jadi kalaupun kita dulunya pernah berlumur maksiat, pernah jauh dari ketaatan, selalu terbuka jalan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn al-Khattab dulunya seperti itu. Ternyata beliau wafat dan dikenang dalam sejarah umat Islam sebagai orang yang sangat mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini disebutkan hari ke-20, episode ke-27, hari Kamis 5 Rabiul Akhir, 1 Januari 616 Masehi. Wa fihi kana Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail wa zaujatuhu Fatimah bintul Khattab. Jadi begini ceritanya. Sayyidina Umar punya saudara perempuan namanya Fatimah, punya suami namanya Sa'id ibn Zaid. Ingatin ini ya tokohnya. Beliau berarti siapa aja Sayyidina Umar, Sa'id ibn Zaid ini? Kok mantu sih? Fatimah ini saudara perempuannya. Suami dia saudara perempuan berarti apa dong namanya? Ipar, saudara ipar, Sa'id ibn Zaid. Waqad aslama wa huma yukhfiyan islamahuma min Umar. Keduanya sudah masuk Islam. Siapa tadi namanya? Sa'id ibn Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Keduanya sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya keduanya. Wa kana Khabbab ibn al-Arat sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Ya'ti ila Fatimah bintul Khattab yuqri'uhal Qur'an. Nah, Khabbab ibn al-Arat, dia ini kadang-kadang datang sembunyi-sembunyi ke rumahnya Fatimah. Fatimah siapanya Sayyidina Umar? Saudara perempuannya Sayyidina Umar. Datang ke rumah beliau sembunyi-sembunyi untuk membacakan Al-Quran. Waktu itu pengikut umat muslim belum begitu banyak. Makanya disuruh hijrah. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang hijrah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia.
Fakharaja Umar mutawashshihan sayfahu yuridu Rasulullah. Umar keluar dari rumahnya bawa pedang, pengen membunuh Nabi. Di puncak kekesalannya kepada Nabi, Sayyidina Umar bawa pedang, kemudian ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Wa qad akhbarahu ba'du ashabi anna Rasulullah yajtami bi ashabi bi baitin inda Safa. Nah, teman-teman Sayyidina Umar yang masih musyrik ngasih tahu Sayyidina Umar, Muhammad dan teman-temannya itu berkumpul tuh di sana tuh. Di satu rumah dekat Bukit Safa. Wa huwa Baitul Arqam ibn Abi Al-Arqam. Rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Wahum qarib min arba'ina rajulan wa mur'ah. Jumlahnya sekitar 40-an orang. Kata teman-teman Umar, bilang ke sama Umar, Umar, lihat Muhammad dengan pengikutnya sedang berkumpul. Sekitar 40 orang di sana itu. Ngarahin maksudnya. Kan dia pengen ngebunuh Nabi tuh. Paham maksudnya ya? Wa ma'a Rasulillah ammuhu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan di sisi Rasulullah ada Hamzah. Hamzah ada di situ ikut perkumpulan di Baitul Arqam ibn Abi Al-Arqam. Wa Abu Bakar As-Siddiq wa Ali ibn Abi Thalib wa ghairuhum mimman lam yakhrujul Habasyah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak hijrah ke Habasyah. Jadi ada sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah, ada sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah. Di antaranya yang menemani Nabi siapa? Hamzah, Ali, Sayyidina Utsman hijrah ke Habasyah. Hamzah, Ali, kemudian siapa lagi? Siapa lagi tadi? Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Falaqiya Umar qaribahu Nuaim ibn Abdullah An-Naham. Umar ketemu sama kerabatnya namanya Nuaim di tengah jalan. Wa kana aslam wa akhfa islamahu an. Dia juga udah masuk Islam cuman sembunyi-sembunyi. Umar enggak tahu. Faqala Nuaim bilang sama Umar, ini CS-an. Aina turidu ya Umar? Umar, mau ke mana kamu? Umar menjawab, uridu Muhammadan hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy wasaffa ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha fa'aqtulah. Aku mau ketemu sama Muhammad. Ini orang yang sudah memecah belah orang-orang Quraisy, yang sudah memporak-porandakan orang-orang Quraisy sehingga mereka terpecah belah, yang sudah mencaci maki agamanya. Padahal Nabi Muhammad gak mencaci maki ya. Cuma namanya orang kesal kayak gitu tuh. Nabi Muhammad gak pernah mencaci maki. Kata Umar, yang sudah mencaci maki agamanya, yang Tuhan mencaci maki Tuhan-Tuhannya, fa'aqtulah, dan aku akan membunuhnya. Kata Umar bin Khattab, berniat untuk membunuh Nabi dengan membawa pedang itu. Qala Nuaim kemudian bilang, wallahi qad gharatka nafsuka min nafsika ya Umar, atara bani Abdi Manaf tariki tamshi al-ardu wa qad qatalta Muhammadan. Umar, kamu ini udah gila ya. Itu kalau seandainya Bani Abdi Manaf itu artinya saudara-saudara Nabi. Kamu kira mereka akan membiarkan kamu kalau kamu sudah membunuh Nabi Muhammad? Maksudnya kalau Umar nanti membunuh Nabi Muhammad, dia akan dimusuhi gitu loh sama satu kabilah, paham nggak? Paham maksudnya? Jadi ini temannya ngasih nasihat. Kalau kamu nanti membunuh Muhammad, itu nanti satu kabilah bisa memusuhi kamu. Paham maksudnya? Nasihat dari Nuaim. Afala tarji ila ahli baitik, kamu pulang aja ke rumah. Fatuqim amrahum, qala Umar. Jadi Nuaim bilang, kamu kenapa nggak pergi ke rumah kamu aja, ke rumah keluargamu aja. Kemudian mengurusi urusan mereka. Kata Umar, wa ayu ahli baiti, keluargaku yang mana? Kata Nuaim, zauju ukhtik wa ibnu ammik Sa'id ibn Zaid ibn Amr wa ukhtuka Fatimah bintul Khattab. Faqad wallahi aslama wa taba'a Muhammadan ala dini fa'alaika bihima. Saudaramu itu loh Fatimah dengan suaminya, dia udah masuk Islam duluan. Dia keduanya sudah mengikuti Muhammad. Cepat susul dia keduanya. Maksudnya dia ngasih tahu, Nuaim ini ngasih tahu bahwa ada di antara saudara sudah masuk Islam. Kamu bisa bayangin. Dia dalam puncak kemarahannya ke Nabi, tiba-tiba dengar saudara kandungnya masuk Islam lagi. Paham nggak? Semakin apa coba itu artinya? Semakin marah. Faraja Umar amidan ila ukhtihi wa zawjiha. Umar kemudian langsung bergegas ke rumah saudara perempuannya. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arat. Nah, di dalam rumah itu ada Khabbab ibn al-Arat yang suka ngajari ngajari Al-Quran. Mahu sahifah, di tangannya ada sebuah lembaran fiha ayat min surati Thaha. Satu lembaran isinya adalah cuplikan dari surat At-Thaha. Yuqri'uhuma iyyaha falamma sami'u hissa Umar. Nah, pas mereka di dalam rumah ngedengar suara jalannya Umar,
Umar itu kan orang yang gagah. Pas ngedengar kayaknya Umar akan datang begitu, kemudian apa yang terjadi? Qamu bi takhbiyati Khabbab fil bait. Khabbab disuruh sembunyi, persis kayak di film-film gitu. Mau dicari, pengen takutnya dibunuh sama Umar gitu kan, gara-gara ngajarin Al-Quran, disembunyiin. Kamu sembunyi, itu di kolong kasur apa di balik lemari begitu kan. Wa akhadat Fatimah as-sahifah. Fatimah kemudian mengambil lembaran Al-Quran itu, fawadu'atha tahta fakhdiha, ditaruh di bawah. Wa qad sami'a Umar hina iqtarab minal bait qira'ata Khabbab alaihi. Nah, Umar sebelum masuk ke rumah itu udah dengar bacaan Khabbab ibn al-Arad. Bacaan yang nggak pernah dia dengar sebelumnya. Karena Al-Quran itu kalau dibaca di telinga orang Arab itu bahasanya beda. Kalau di telinga kamu, orang asing, rasanya itu sama aja, ya kan? Kalau di telinga orang Arab yang fasih, tahu Al-Quran itu punya tingkat keindahan sastra yang sangat tinggi. Jadi mereka itu agak sedikit beda responnya ketika membaca, ketika mendengar bacaan Al-Quran. Wa qad sami'a Umar hina iqtaraba min baiti qira'ati Khabbab alaihi falamma dakhal. Nah, ketika Umar masuk, qala ma hadhil haymana allati sami'at. Apa ini? Suara apa ini yang saya dengar tadi itu? Kata Umar, datang-datang ke rumah kayak begitu. Lagi marah kan? Qala, keduanya berkata, "Mas sami'atu syai'an." Enggak ada, saya enggak dengar apa-apa. Kata Fatimah dan suaminya. Qala, "Bala wallah laqad ukhbirtu annakuma taba'tuma Muhammadan ala dini." Aku diberi kabar kamu sudah mengikuti Muhammad. Kata Umar kepada saudaranya. Wa daraba Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid dalam keadaan benar langsung dipukul oleh Sayyidina Umar. Dalam keadaan marah kan, tidak terkendali. Datang-datang, namanya orang gagah perkasa gitu kan, dalam puncak kemarahannya dipukul Sa'id bin Zaid. Faqamat ilaihi ukhtu Fatimah litakuffahu an zawjiha. Fatimah kemudian berusaha melerai. Jadi kira-kira mau ribut itu dengan Zaid bin Zaid, kemudian dipukul. Fatimah kemudian memisahkan keduanya. Fadarabaha fashajjaha wa saladamu an wajiha. Ternyata Fatimah juga ikutan dipukul. Zaid suaminya dipukul, Fatimah berusaha memisahkan, dipukul juga, digampar. Digampar sampai berdarah. Ngeri kali kan? Coba itu, Umar. Dulunya kayak begitu, dulunya ini masa lalunya. Di kemudian hari, Masya Allah, menjadi manusia paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtu. Nah, waktu dia udah ngelakuin begitu tuh, suaminya dipukul, istrinya kemudian ditampar sampai berdarah. Saudara perempuannya Fatimah bilang sama Umar, "Na'am, qad aslamna wa amanna billah wa rasulah. Fasta'ma badalak." Ya, kita sudah masuk Islam. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu lakuin terserah kamu. Yang kamu mau kamu lakuin aja. Kata Fatimah, sudah pasrah. Falamma ra'a Umar ad-dam, ketika jadi Umar tuh meskipun kerap dicitrakan sangar, tapi itu hatinya lembut. Jadi ketika ngelihat darah tercecer di bagian pipi saudara perempuannya itu, Umar ketika melihat darah itu, kemudian qad sala min wajhi nadima ala ma sana, dia menyesali perbuatannya. Wa taqahqar. Taqahqar itu artinya mundur sedikit ke belakang begini. Tahu kan kalau di film-film orang menyesal, tahu kan? Mundur ke belakang. Wa qala li ukhtihi. Dia berkata kepada saudara perempuannya, lamma qamat ra'as sahifah, ketika saudara perempuannya itu kemudian mengambil secari kertas, isinya adalah lembaran Al-Quran, dalam keadaan ini sudah berdarah, diambil itu secari Al-Quran. Kata Umar, "A'tini hadhihi sahifah allati sami'atum taqra'una anifan. Anzur ma hadza alladhi ja'a bihi Muhammad." Fatimah, tolong berikan aku lembaran itu. Yang sempat aku dengar itu, bacaan yang sempat aku dengar itu, supaya aku tahu apa yang diajarkan oleh Muhammad itu. Paham maksudnya? Umar dalam keadaan sudah menyesali perbuatannya. Wa kana Umar katiban, Umar bisa menulis. Artinya dia nggak buta huruf. Faqalat ukhtu, saudara perempuannya bilang, "Inna nakhsyak 'alaiha an tufsida sahifa wa taqta'aha." Jangan. Saya khawatir kamu nanti merobek ini, kata Fatimah. Qala Umar, "La takhafi." Jangan takut. Wa halafa bi alihatihi liyaruddannaha ilaiha idza qara. Dari bersumpah, Umar kemudian bersumpah meyakinkan saudara perempuannya kalau dia nggak akan merobek catatan itu, nggak akan merobek lembaran itu. Falamma qala dzalik, ketika mendengar Umar bersumpah, tami'at fi islamihi. Saudara perempuannya Fatimah berharap dalam hatinya supaya Umar masuk Islam. Faqalat, Fatimah kemudian berkata kepada saudaranya Umar bin Al-Khattab, "Ya akhi, innaka najis ala syirkik
Wa innahu la yamassuha illa tahir. Saudaraku, engkau itu najis dengan kemusyrikan. Umar ketika itu dalam keadaan masih menganut agama jahiliyah. Engkau dalam keadaan najis, sementara ini lembaran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Faqama Umar faghtasal. Umar kemudian berdiri dan dia bersuci, mandi. Nah, setelah itu kemudian diserahkanlah itu lembaran. Umar kemudian membaca. Isinya adalah Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa, sampai beberapa ayat. 8 atau 10 ayat. Umar kemudian ketika membaca itu, sekali lagi, karena Umar ini orang Arab asli, ketika melihat lembaran isinya Al-Qur'an, respon orang Arab asli itu beda. Mereka itu akan terkagum-kagum dengan bahasa Al-Quran. Kata Umar, ma ahsana hadzal kalam wa akrama. Betapa indahnya ini ungkapan. Betapa indahnya kalam ini. Falamma sami'a bidzalik Khabbab masih sembunyi kan? Dia masih sembunyi. Waktu dengar Umar ngomong begitu, memuji Al-Quran, betapa indahnya kalam ini, Khabbab kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Karena dia merasa aman. Kharaja milaihi min makhba'ihi faqala, bilanglah Khabbab kepada Umar, berkata Khabbab kepada Umar, ya Umar, wallahi inni la arju ayyakuna Allah qad khassak bida'wati nabihi. Umar, aku ini sangat berharap engkau itu termasuk orang yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'atuhu lailatal itsnain, aku pernah mendengar beliau pada waktu malam Senin. Kata Khabbab, Khabbab bilang ke Umar, aku pernah mendengar Nabi waktu malam Senin, wa huwa yaqul, dia berkata, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham au bi Umar ibn Al-Khattab. Ya Allah, perkuatlah agama Islam ini dengan Abil Hakam ibn Hisham, maksudnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga orang gagah. Abil Hakam ibn Hisham au bi Umar ibn Al-Khattab. Jadi doa Nabi minta sama Allah supaya dikuatkan agama ini dengan dua orang. Salah satu dari dua orang. Satu namanya Abu Jahal, kedua Umar bin Khattab. Fallah Allah ya Umar. Segeralah menuju Allah wahai Umar, kata Khabbab ibn Al-Arad. Qala Umar. Umar kemudian luluh hatinya. Setelah menyesali perbuatannya, melihat bacaan Al-Quran sedemikian indah, dia mulai tersadar bahwa ini bukan kalam manusia biasa. Akhirnya Umar bilang sama Khabbab, "Dulani ayah Khabbab ala Muhammad." Khabbab, antarkan aku sekarang kepada Muhammad. Hatta atihi fa uslim. Sehingga aku bisa masuk Islam di tangannya. Qala Khabbab, Khabbab kemudian berkata, "Huwa fi baitin inda Safa ma'a nafrin min ashabi." Itu dia bersama para sahabatnya di Bukit Safa. Kata Khabbab kepada Umar, "Fa akhadha Umar sayfahu fatawashshahu." Itu pedangnya masih dibawa. Pedangnya masukin sarung lagi, dibawa lagi. Tsumma sara ila Daril Arqam. Berjalanlah Umar ke lokasi Darul Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, fadarabal bab, mengetuklah pintu. Umar mengetuk pintu yang di dalamnya ada Nabi dan para sahabatnya. Falamma sami'u sautahu. Nah, waktu sahabat mendengar suara, ini suara Umar ini beda sendiri. Kalau Umar mengetuk pintu, terus kemudian ada ucapan, mereka itu pada kenal dengan suaranya Umar. Waktu sahabat di dalam rumah bersama Nabi itu mendengar suara Umar dari luar, qama rajul min ashabin Nabi. Salah seorang sahabat Nabi berdiri langsung. Fanadhara min khilal bab, terus ngelihat, ngintip dari bolongan pintu. Ngintip dari bolongan pintu siapa itu yang datang. Fara'ahu mutawashshihan as-saif. Pas dilihat di bolongan pintu, ternyata Umar lagi bawa pedang. Sahabat ini nggak tahu apa-apa dengan yang terjadi di sana, ya kan? Taunya Umar masih memusuhi Nabi, paham? Faraja ila Rasulillah. Nah, itu sahabat yang berdiri, yang tadi yang ngintip di balik pintu, datang ke Nabi. Wa huwa fazi', dalam keadaan takut. Karena Umar bawa pedang. Depan pintu lagi. Jadi gak berani. Mereka juga gak berani. Yang sahabat-sahabat itu gak pada berani. Faqala, ya Rasulullah, hadza Umar ibn Al-Khattab mutawashshihan sayfahu. Rasulullah, ini Umar sedang membawa pedang di depan rumah. Faqala Hamzah. Hamzah yang gagah perkasa. Di dalam rumah itu, di antara sahabat yang dikenal gagah perkasa, di samping Sayyidina Ali adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah kemudian bilang, fa'adhan lahu. Udah, izinin masuk aja. Berani kan Hamzah? Kalaupun nanti terjadi duel begitu, Hamzah berani. Karena di antara gelar Sayyidina Hamzah itu adalah Asadullah. Singganya, saking dia itu sangarnya kalau dalam peperangan begitu, saking gagahnya, sampai-sampai kalau duel sama orang, itu nggak akan kalah. Hamzah itu tewas di peperangan Uhud bukan karena duel. Tapi karena apa? Dibunuh oleh tombak oleh seorang budak namanya Wahsy.
Nah, Wahsy ini membunuh Sayyidina Hamzah, tapi di kemudian hari ketika Nabi sudah wafat, dia hidup pada era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahsy ini membunuh juga Musailamah Al-Kadzdzab, pengaku nabi palsu yang ada di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Wahsy berkata, qataltu khairan nas Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku sudah membunuh manusia yang paling baik Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qataltu syarran nas Musailamah Al-Kadzdzab. Dan sekarang aku sudah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, seburuk-buruknya manusia. Dulu membunuh pamannya Nabi dalam keadaan masih kafir, ketika masuk Islam membunuh perusak ajaran Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Di Hamzah itu tewasnya bukan karena duel. Kalau duel dia nggak akan kalah. Fa in kana ja yuridu khairan badalnahu lahu. Kata Hamzah ke sahabat yang tadi yang ketakutan itu, suruh masuk aja nggak apa-apa. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita ladeni. Kita sambut dia. Kata Hamzah. Wa in kana yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kalau seandainya dia menginginkan keburukan, menginginkan niatan yang jelek, begitu, maka kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Paham maksudnya? Hamzah. Faqala Rasulullah. Rasulullah kemudian bilang, "Idzan lahu." Suruh Umar masuk. Beri dia izin. Fafattalahu ar-rajul wa adkhalahu al-bait. Kemudian salah seorang sahabat Nabi buka pintu, mempersilahkan Umar masuk. Wa nahadha ilaihi Rasulullah. Rasulullah kemudian bangkit dari tempat duduknya hatta laqiyahu wastal hujrah, dan menjumpai Umar di tengah-tengah ruangan. Fa akhadha bi majma'i ridaihi wa jadzabahu jadbatan syadidah. Nah, kemudian adalah salah seorang sahabat yang gini nih, majma' ridai begini nih. Ke Sayyidina Umar. Kamu mau ngapain? Maksudnya? Nabi kan sedang menyambut, tapi ada sahabat yang khawatir Umar itu melakukan hal yang tidak diinginkan. Bilang begini, ngapain lo? Kira-kira begitu ya. Wa qala, "Ma ja'a bika ya Ibnul Khattab?" Apa yang mendatangkanmu ke sini wahai Umar bin Khattab? Fa wallah ma ara an tantahi hatta yanzila biha qari'ah. Faqala Umar. Umar kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ji'tu li'umina billah wa bi rasuli." Aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa bima ja'a min indillah, dan dengan segala ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fakabbara Rasulullah. Rasulullah kemudian bertakbir, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Takbiratan asma'at ahlal bait. Saking takbirnya itu serius, bertakbir secara serius, sampai-sampai orang serumah itu mendengar takbirnya Rasulullah. Saking senangnya Rasulullah dengan masuknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa arafu anna Umar qad aslam. Nah, mereka ini yang di rumah-rumah itu nggak semuanya ngelihat Umar. Ada yang sembunyi, ada yang di samping-samping. Pas Nabi mendengar takbir, berarti mereka tahu bahwa Umar sudah masuk Islam. Mereka semuanya gembira. Wa arafal mustad'afun annahum qad azzu bi islami Umar. Nah, orang-orang yang lemah, golongan-golongan pengikut Nabi yang tergolong mustad'afin, yang lemah, setelah masuknya Sayyidina Umar tersadarkan bahwa ternyata agama Islam sekarang sudah diperkuat oleh sosok yang tangguh, yang gagah perkasa, namanya Umar ibn Al-Khattab. Apa pelajaran berharga yang bisa kita dapat? Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau ada orang sebejat apapun, orang kafir dengan kekufuran segelap apapun, kalau dia betul-betul tulus memeluk agama Islam, maka dosanya akan terhapus. Pelajaran lainnya, orang-orang yang punya kegelapan masa lalu, segelap apapun masa lalu seseorang, agama senantiasa memberikan harapan dan membuka pintu pertaubatan. Ya Pak Is? Manusia itu tidak punya celah untuk rasa putus asa kalau dia punya keimanan yang mantap dalam hatinya. Walaupun kita hidup gelap, tapi Allah senantiasa membuka pintu pertaubatan sebelum nyawa kita diambil nanti. Jadi nggak ada kata putus asa kalau kita mau mengubah kehidupan kita. Umar ibn Al-Khattab dulunya memusuhi Nabi, keras permusuhannya ke Nabi. Ternyata hatinya luluh di puncak permusuhannya itu. Di puncak kemarahannya ke Nabi, bertemu dengan saudara perempuannya, membaca Al-Quran, hatinya luluh di puncak rasa kesalnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hidayah itu kadang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena itu,
orang-orang yang merasa kehidupannya gelap, jauh dari pintu hidayah, jauh dari jalan yang benar. Masih banyak kesempatan untuk mengubah kehidupan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.